Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang autentifikasi dan otorisasi menggunakan AWS Cognito. Ini adalah bagian yang pertama. Nantinya akan ada 3 bagian. Yang pertama adalah di slide ini saya akan bercerita sedikit tentang pengantar atau latar belakang yang singkat. Kemudian yang kedua kita akan membuat pools, yaitu membuat AWS User Pools dan AWS Identity Pools. Itu yang bagian ketiga akan fokus pada skenario. Ada beberapa skenario, ada 3 skenario yang mungkin bisa kita jalankan. Baik, sebagai pengantar, misalkan di sebagian besar aplikasi komputer yang sudah ada saat ini, itu yang paling banyak ditemui adalah proses autentifikasi dan otorisasi. Itu untuk autentifikasi, untuk bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna. Pengguna ini siapa gitu. Harapannya ketika pengguna sudah masuk, kita dapat mengetahui identitas pengguna tersebut. Setelah kita mendapatkan identitas pengguna tersebut, maka proses yang selanjutnya adalah proses otorisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peran pengguna. Jadi autentifikasi dan otorisasi ini sebenarnya ingin menjawab siapa bisa melakukan apa untuk mengakses di sebuah aplikasi. Itu. Bayangkan kalau misalkan saya membuat proses autentifikasi dan otorisasi ini sendiri. Jadi yang pertama saya butuh sebuah basis data mungkin ya, yang isinya tuh ya sebut saja ada username, password, kemudian ada created at, kapan pengguna ini daftar atau dibuat gitu ya, kemudian last use, dan atribut-atribut yang lain. Ini kalau misalkan saya menggunakan basis data yang SQL gitu ya, yang kolomnya tuh sudah pasti gitu. Nanti bagaimana kalau misalkan saya ingin menambahkan atribut baru, yang nomor 5 tuh kan titik-titik. Maksud saya tuh bisa ada nomor 5, nomor 6 gitu. Atau misalkan ada atribut yang udah nggak relevan gitu. Nah, saya kalau misalkan ingin menghapus satu kolom, apakah ada impact-nya dengan kolom yang lain? Oke, jadi yang pertama saya butuhkan adalah sebuah basis data yang menyimpan atribut ini. Yang kedua, setelah user berhasil diautentifikasi, biasanya sebuah sistem itu memberikan sebuah token gitu. Ya, meskipun pada sebagian besar project mahasiswa misalkan gitu ya, saya misalkan dulu pas awal-awal itu tidak pakai token, jadi langsung saja pakai username password, kemudian sudah user bisa masuk hanya menggunakan username password. Tapi yang sekarang kan ada mekanisme pemberian token gitu, misalkan menggunakan JWT atau JWT ya. Nanti token ini akan menentukan peran pengguna di proses otorisasi. Kemudian setelah mendapatkan token, pengguna diotorisasi. Nah, misalkan saya membuat sebuah skenario gitu ya, ada pengguna biasa, ada pengguna admin gitu, atau admin aja gitu. Nah, si admin ini tentunya kita harapkan punya privilege yang lebih besar daripada pengguna biasa, atau memang keduanya punya peran yang berbeda gitu. Itu bisa kita interpretasikan dari token yang ada gitu. Nah, setelah pengguna ini sudah selesai melakukan otorisasi, sudah punya akses sendiri, nah barulah mereka masuk ke aplikasi sesuai dengan perannya masing-masing. Kira-kira kalau saya membuat mekanisme sendiri, sistem out sendiri, ini menurut saya itu ribet ya gitu. Kan harus ada database-nya, mekanisme dapetin token, kemudian ada penggunanya, kemudian harus menyesuaikan atribut yang ada, dan baru mengizinkan pengguna tersebut untuk akses aplikasi. Nah, saya menemukan cara yang lain gitu, menggunakan AWS Cognito. Nah, kalau di AWS Cognito ini sama ya pada dasarnya, tapi bagian yang ini itu sudah dihandle oleh AWS Cognito. Jadi saya mungkin bisa lebih fokus ke akses aplikasinya aja gitu.
kalaupun saya harus fokus di masalah token dan kawan-kawan ini, itu paling saya hanya sebagai reader saja ya. Jadi ada berapa pengguna, kemudian mau kolomnya mau ditambah seperti apa, kemudian atribut-atribut yang masuk ke token itu apa saja. Nah, demikianlah uh, presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.